Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi kataba siyamahu alal mu'minin wa ja'ala syahrul ramadan syahrul mubarak wa ja'ala yaumul jum'ah afdal min ayyamina wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Isya dan tarawih, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah, tidak terasa roda waktu bergulir dan berputar. Putaran itu telah mengantarkan kita memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, dan itu adalah waktu-waktu finalis bagi kaum muslimin yang merindukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dibatasi waktu, ya. Maksimal 20 menit. Saya melihat di rajam, ya. Mudah-mudahan tidak melewatkan 20 menit. Jamaah dimuliakan Allah, dari awal sampai malam ini saya pikir, ya, manfaat dan ilmu yang kita dapatkan sudah cukup, ya. Malam hari ini hanya sekedar kita sharing, ya, mungkin mengulangi materi yang telah berlalu. Kebetulan malam Jumat, ya. Sebenarnya saya sediakan judul itu adalah Ahlul Quran. Setelah saya melihat di buku tadi, ternyata sudah ada di situ, ya, sudah dibahas. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit sharing terkait, ya, keistimewaan atau keutamaan hari Jumat dan adab-adab di dalamnya. Adabnya banyak, cuma saya mengambil beberapa poin. Jamaah dimuliakan Allah, di antara hikmah dalam penciptaan Allah, Allah menciptakan makhluknya sesuai dengan kehendaknya, dan kemudian dipilih makhluk tersebut lebih utama dibandingkan ciptaan yang lain. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluq ma yasha wa yakhtar. Dialah Allah yang menciptakan sesuai dengan kehendaknya, dan kemudian Allah memilih di antara ciptaan itu, dan kemudian diutamakan di antara makhluknya yang lain. Iya. Di antara bukti jamaah dimuliakan Allah dan dalil, Allah telah menjadikan surga Firdaus itu adalah lebih utama dibandingkan dengan surga-surga yang lain. Malaikat, ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Ini 3 malaikat yang diutamakan Allah dibandingkan sekian banyak malaikat. Kemudian para rasul, ulul azmi, ada 5, diutamakan dibandingkan sekian banyak nabi dan rasul. Begitu juga dengan zaman dan waktu. Ya. Dalam satu pekan ada 7 hari. Dipilih hari Jumat adalah hari yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah. Yang paling utama di antara hari-hari yang kalian miliki adalah hari Jumat. Kenapa jamaah dimuliakan Allah? Rasulullah menyebutnya dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, khairu yaumin tola'at fiha au alaiha asyamsu yaumal jum'at. Hari yang paling baik di mana matahari terbit di pagi harinya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di dalam hari itu di awal atau dimulainya penciptaan Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Di hari Jumat itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha.
Di hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Di hari Jumat Adam diterima taubatnya. Wala taqumu saat, tidak akan terjadi peristiwa yang luar biasa illa fi yaumil Jumat, kecuali di hari Jumat akan terjadi. Hadis ini menunjukkan keutamaan Jumat. Di dalam riwayat lain hari Jumat adalah hari yang dimana diampunkan dosa kita dalam pekanan. Rasulullah bersabda, sholawatul khams, al-jum'atu ilal jum'ah, ar-ramadan ilal ramadan, yukaffiru bainahunna istanibu al-kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, di antara semuanya itu akan menghapuskan dosa-dosa selama kita menjauhkan diri dari dosa besar. Ini jamaah dimuliakan Allah, menunjukkan juga kemuliaan Jumat banyak sekali. Nah, Jumat adalah hari yang begitu istimewa, dan kita juga diajarkan adab di hari Jumat dan sunnah di dalamnya, dan terkadang kita lalaikan ini. Saya hanya mengambil poin-poin yang terkadang kita lalaikan. Iya. Yang pertama, dan ini menjadi perhatian para sahabat dan setelahnya, mereka menyegerakan diri di hari Jumat. Iya. Dan keutamanya luar biasa. Ya, di samping kita membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak salawat, iya. Kemudian di subuh hari disunahkan baca surah As-Sajdah ayat rakaat pertama, rakaat kedua adalah surah Al-Insan. Jamaah dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, "Man iktasala yaumal Jumat," siapa yang mandi di hari Jumat, guslul janabah, mandinya sama dengan mandi janabah, mandi wajib. Ya, kalau orang tua sudah tahu itu, ya sudah berkeluarga, anak muda juga yang sudah dewasa wajib tahu cara mandi wajib. Ya. Setelah itu kata Nabi Muhammad SAW, "Tsumma roha faka'annama qarraba badana." Kemudian dia berangkat lebih awal, berangkat pertama di masjid, maka dia seakan-akan bersedekah atau sama bersedekah dengan 1 ekor unta. Itu unta mahal, jamaah dimuliakan Allah. Ya, tapi ada peluang di sana, kita bisa bersedekah tiap pekan di hari Jumat. Ini data yang pertama. Waman roha fi saati atsaniyah, siapa yang datang di urutan yang kedua, faka'annama qarraba bakara, maka sama dia bersedekah dengan seekor sapi. Jadi qarraba di sini bisa juga kita artikan mendekatkan diri, makanya kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Waman roha fi saati atsalitsa, siapa yang datang pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabasha akrona, maka sama dia bersedekah dengan seekor domba. Waman roha fi saati ar-rabi'ah, siapa yang datang pada urutan keempat, faka'annama qarraba ad-dajaja, sama dia berkurban 1 ekor ayam. Siapa yang datang kelima, sama dia berkurban 1 sebutir telur. Idza kharajal imam, dan ketika imam sudah muncul untuk khutbah naik di atas mimbar, hadaratil malaika, malaikat hadir. Yang mencatat tadi hadir ke dalam masjid. Yastami'u adzikr, mendengarkan khutbah dan peringatan. Dan ini sebagian ulama menjadikan dalil bahwa mendengarkan khutbah di hari Jumat itu wajib. Malaikat saja dengar. Iya. Kemudian ketika malaikat masuk itu sudah ditutup, ya. Ditutup catatan, as-suhufa ditutup, ya. Jadi di sini jamaah dimuliakan Allah menunjukkan keutamaan bersegera di hari Jumat. Ya, di dalam riwayat lain, idza yaumal jumu'ah kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaika. Ketika hari Jumat datang, ini kayaknya kira berfungsi yang sana ya, jamnya. Berarti yang berfungsi, ya. Oh ya. Saya perhatikan sana tapi tidak goyang-goyang. Ya. Jamaah dimuliakan Allah, ketika Jumat datang, maka pada setiap pintu masjid itu dipadati malaikat. Yaktubuna al-awwal fal-awwal, mencatat siapa yang datang pertama dan seterusnya.
Idza jalasal imam, ketika khatib duduk memberikan salam assalamualaikum warahmatullah, kemudian duduk, kemudian muadzin dia duduk, apa dikerjakan malaikat? Ja'u wa yastami'u dzikr, kemudian malaikat tadi masuk ke dalam haji mendengarkan. Jadi jamaah dimuliakan Allah, fenomena yang sering terjadi ya kebanyakan di antara kaum muslimin datang di hari Jumat itu adalah setelah khatib mulai berkhutbah. Jadi yang datang itu khatib sudah berkhutbah, kemungkinan dia sudah tidak masuk dalam buku catatan malaikat. Ya, maka jamaah dimuliakan Allah, kalau kita masuk dalam buku catatan malaikat di hari Jumat, maksimalkan, usahakan datang di awal waktu. Paling tidak khatib belum menyampaikan salam. Ini termasuk adab hari ini terkadang kita abaikan. Kemudian yang kedua jamaah dimuliakan Allah, sering kita abaikan adalah tidak mendengarkan khutbah, atau mungkin ada yang membuka komunikasi dan ini masih ada. Ya, mungkin faktor dia tidak tahu. Dan sepakat para ulama kita, ya khususnya ulama-ulama yang sering memberikan fatwa bahwa mendengarkan khotib di hari Jumat itu adalah wajib. Bahkan kita menegur, ada misalkan cerita, kita tegur, jangan bicara Ki, itu tidak boleh. Nah, cukup kita diam. Rasulullah SAW bersabda, idza qulta li sahibika yaumul jum'ah uskut. Jika Anda mengatakan kepada saudaramu di hari Jumat, diam Ki, jangan bicara. Maka Rasulullah mengatakan, qad laghauta, Anda telah melakukan hal yang sia-sia. Ada Rasulullah SAW pernah khutbah, kemudian ada yang dalam sebuah riwayat itu dia memainkan kerikil itu, ditegur. Ya, ditegur oleh Rasulullah SAW. Jangan melakukan hal seperti itu. Maaf, jamaah dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan di masjid kita tidak sementara khutbah berjalan kemudian celengan diedarkan. Sebisa mungkin jangan. Ya, kalau mau edarkan celengan sebelum khutib di atas mimbar. Tapi kalau sudah khutbah, hati-hati. Jangan sampai kita tidak sadar bicara sambil sodorkan, atau kita melakukan gerakan-gerakan yang lain. Dan hadisnya ada jamaah dimuliakan Allah. Ini sering terjadi. Maka laghwu di sini kata ulama kita, Nadhr bin Sulaiman radhiyallahu taala mengatakan ada 3 hal. Ya. Yang pertama, laghwun atau sia-sia di sini melakukan pekerjaan sia-sia, dia luput dari pahala Jumat. Yang kedua, dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna seperti orang yang lain mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, Jumatnya akan menjadi zuhur biasa kata beliau. Dan ini jamaah di belakang sering terjadi. Yang terakhir, ya, yang ingin saya sampaikan adalah banyak berdoa di hari Jumat. Disebutkan dalam sebuah riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim mendapatkan satu waktu di hari Jumat dan kemudian dia meminta kepada Allah kecuali permintaannya akan dikabulkan. Kemudian Rasulullah memberikan syarat dengan tangannya bahwa momen itu sangat singkat. Ada 3 pendapat ulama kita. Ada yang mengatakan pertama, waktu-waktu yang mustajab di situ adalah dikabulkan doa kita ketika khotib naik di atas mimbar sampai selesai Jumat. Ini pendapat pertama. Yang kedua, setelah asar sampai masuk maghrib, antaranya cukup panjang, ya sekitar 2 jam. Pendapat yang ketiga adalah setelah asar di akhir, waktunya sedikit. Dan pendapat yang ketiga ini dipilih ulama kita dengan berdasarkan hadis Nabiullah Muhammad SAW. beliau mengatakan, Yaumal Jum'ah isnata asyara sa'ah, di hari Jumat itu ada 12 jam. Kata Nabiullah Muhammad SAW, la yujadu fiha abadu muslim yas'alullah illa atahu. Tidaklah seorang muslim mendapatkan momentumnya begitu singkat kemudian memohon kepada Allah illa atahu, kecuali akan dikabulkan. Atahu illa atahu, ya, ketika dia meminta sesuatu, yas'alullaha syai'a, meminta kepada Allah sesuatu kecuali dikabulkan. Maka kata beliau, wa iyyahu fayatamisuha akhir sa'a badal asar, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh mencari waktu itu di akhir waktu setelah sholat asar, yang mungkin menjelang maghrib. Ya, besok hari Jumat sambil kita menunggu berbuka puasa, segera ke masjid. Ya, 10 menit, ya mungkin sebelum masuk maghrib, banyak berdoa di situ. Yang belum menikah, mau sekali menikah, belum ketemu jodohnya, coba minta di situ. Yang sudah lama menikah, belum dikaruniai keturunan, coba mohon di sana.
dan lain sebagainya. Silakan memohon di situ jemaah dimuliakan Allah, apalagi bertepatan dengan dua momentum. Salah satu juga doa yang mustajab adalah menjelang berbuka, itu adalah doa yang sangat mustajab. Di situ akan berkumpul besok. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak adab-adab yang lain yang perlu kita sampaikan, tapi waktu kita membatasi. Saya kira demikian yang kami dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.